Jadi kalau meditasi itu bebas, nggak harus duduk, nggak harus apa. Jadi yang penting, misalkan saya begini, saya sedang menyadari bahwa saya sedang melangkah. Terus apa lagi? Dalam bahasa yang gampang, ngerasake kakinya le tumapak itu. Jadi saya bisa menggunakan jarak ini dengan kesini dengan meditasi. Bukan nafas yang saya perhatikan, bukan yang lain yang saya perhatikan, tetapi kaki saya ini saya perhatikan. Oke. Ya, dengan biasa, tidak usah diperlambat. Artinya kaki diangkat, turun lalu merasakan menempel. Pada saat saya berjalan, kalau ada perasaan muncul yang mengganggu, tiba-tiba kok bosen banget, saya harus berhenti, menyadari, oh perasaan begini muncul. Dan tidak usah dicari, ini dari mana? Ini siapa yang mengganggu saya? Ini apakah ada entitas yang tidak tampak yang mengganggu? Tidak usah, hanya menyadari saja. Atau tiba-tiba saya ingat pengalaman spiritual saya waktu saya pergi ke Sri Lanka atau pergi ke Kamboja. Oh, timbul ingatan yang kuat sekali. Nah, saya berhenti. Oh, lagi eling toh. Dan tidak usah, bahasa Jawa tidak usah dironce-ronce. Dulu itu bagaimana ya? Saya waktu itu sedang apa ya? Bagaimana? Kok sangat berkesan itu bagaimana? Tidak usah. Just be aware, selesai. Kalau itu sudah turun ingatan itu, ya, jalan kembali. Di meditasi tidak harus diam. Duduk diam, sila tumpang. Berjam-jam. Ya bisa. Dengan berdiri pun kita bisa meditasi. Nah, kalau berdiri apa yang diperhatikan, Bante? Apa saja. Berarti nafas ya boleh, perasaan yang muncul juga boleh, tapi nggak usah dicari-cari. Sekarang ini saya ngerasa kayak apa ya, nggak usah dicari-cari. Kalau tidak ada perasaan yang mengganggu ya nafas. Tiba-tiba, wah, timbul pikiran, pagi-pagi kok sudah sumuk begini ya, pikiran muncul. Begitu disadari dia akan berbaring, juga bisa meditasi. Jadi posisi meditasi itu berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Hanya kalau berbaring itu memancing kita untuk tidur, suasana kita untuk tidur, bukan meditasi nanti tidur. Enggak, soal langkah ini ya, saya tertarik begini, Pak Romo, Bante. Jadi kalau di wayang itu ada yang saya sangat terusik itu pernyataannya Arjuna setiap kali ditanya karo cakil, weh satrio bagus, weh arep menyang endi? Terus jawabannya, dia tidak bilang aku mau ke sana gitu. Aku mau nuruti tindak ing suku. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Aku mau nuruti tindak ing suku. Kalau diterjemahkan, menyadari langkah kaki. Kalau saya dalam latihan meditasi menyadari langkah kaki, maka akan sangat tenang dan sangat sadar. Begitu timbul keinginan sedikit saja, kok kepengen ke toilet ya, sekarang saya dari sini mau ke toilet, langkahnya mesti rada cepat dan kesadarannya akan kurang. Tapi begitu tidak ada keinginan yang lain, just be aware, meditasi, dia akan meditasi dengan penuh kesadaran dan dengan tenang. Tapi begitu saya ingat, oh saya harus menyambut Mas Tejo di depan nih, ini sudah mungkin waktunya sudah sampai, ya langkahnya rada cepat dan kesadarannya akan menjadi berkurang karena timbul keinginan apapun. Jadi di dalam keduniawian, keinginan yang baik itu membawa kebaikan, ya. Tetapi di dalam kebersihan mental, keinginan yang baik itu pun juga bisa melekat, bisa mengganggu mental kita. Meditasi kesadaran yang tadi saya sampaikan, ya, berjalan dengan sadar. Waktu kita duduk juga duduk dengan sadar. Kemudian memperhatikan nafas. Kalau kita misalnya menyapulah dengan kesadaran. Menyadari perasaan pikiran. Itu yang dipakai Mas Prapto Suryo Darmo. Mas Prapto mendapatkan inspirasi dari meditasi kesadaran ini, yang secara terminologi di Buddhis dikatakan meditasi vipassana, untuk olah geraknya itu.